Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Ali Sobrin Elman Nasib, pengasuh Pondok Pesantren Nihadul Qulub Moga Pemalang, Jawa Tengah. Para headliners, para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan satu hal tentang pentingnya sedekah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta mereka sedekah sebagai sedekah tutahhiruhum, yang dimana dengan sedekah itu adalah akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Allah menegaskan bahwasanya sedekah merupakan sarana pembersihan diri kita dan pensucian diri kita. Membersihkan diri kita itu artinya ketika ada kemungkinan harta-harta kita yang tidak bersih. Juga ada kemungkinan di diri kita yang tidak kotor, maka di sini sedekah dapat menjadi sarana kita untuk mensucikan segala hal yang tidak baik itu. Ini dengan kata lain, sedekah adalah sebagai sarana kita untuk menghapus atau mengurangi lah paling tidak segala hal yang tidak baik di diri kita. Sedekah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam ayat lain Allah memerintahkan sedekah itu sebagai satu kewajiban, karena sedekah merupakan sarana penting untuk menjaga perputaran harta benda supaya tidak hanya berputar di itu saja, tidak hanya berputar di kalangan mereka saja atau di kalangan orang kaya saja. Sedekah merupakan satu proses dari sisi sosial menjadi satu proses distribusi. Dari sisi komunalitas menjadi sarana kita untuk saling topang satu sama lain. Dalam suatu sejarah pada zaman Rasulullah dulu pernah mengalami masa sulit. Di situ Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat untuk mengeluarkan sedekah. Nah, ini ketika kita menilik sejarah, kita akan menemukan betapa para sahabat Rasul adalah merupakan orang-orang yang memberi sedekah dengan sangat luar biasa, bahkan terkesan berlomba-lomba. Tercatat dalam sejarah pada saat itu Abdurrahman bin Auf itu mempunyai 8.000 dirham dan 4.000 dirhamnya diberikan untuk sedekah. Kemudian dalam kisah lain juga kita tahu pada awal-awal Islam ya, ketika Bilal bin Rabah sedang disiksa oleh tuannya saat itu menjadi budak, maka sahabat Abu Bakar mengeluarkan sedekahnya untuk membebaskan Bilal. Dalam kisah lain juga sahabat Utsman membeli sumur yang saat itu dikuasai oleh penduduk setempat, namun sumur itu dibisniskan ya oleh sahabat Umar dengan uang pribadinya. Ia membeli sumur itu dan sumur itu disedekahkan untuk penghuni yang ada di situ. Nah, dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa memang sedekah menjadi sarana untuk terjadi perputaran ekonomi ya satu sama lain. Nah, oleh karena itu sebagai umat Islam kita mulai ya diajak untuk mulai mendidik diri, dan ini termasuk yang kurang ya. Padahal Islam itu secara intrinsik mengajarkan umatnya untuk memberi ya, mengajarkan untuk sebagai pihak yang membantu, sebagai pihak yang memberi solusi. Sebagaimana al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, hadis Nabi Muhammad SAW, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini merupakan
satu anjuran yang luar biasa kepada umat Islam, bahwasanya menjadi orang yang menjadi solusi, menjadi orang yang memberi jalan keluar terhadap kejumudan atau terhadap kebuntuan, baik itu secara individu maupun masyarakat, itu lebih utama daripada meminta-minta atau daripada tangan di bawah atau daripada menjadi pihak yang lemah. Oleh karena itu, umat Islam dalam satu hadis lain dianjurkan untuk menjadi kuat. Menjadi kuat itu tentu tujuannya adalah kuat yang untuk menjadi penopang atau penjaga stabilitas masyarakat, stabilitas bangsa dan negara. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa sedekah merupakan sarana terjadinya distribusi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya berpusat di satu golongan saja, sehingga dengan demikian dengan sedekah itu terjadi rotasi perputaran ekonomi, artinya ekonomi hidup. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua itu dari sisi individu yang bersedekah. Kita sangat familiar as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwasanya sedekah itu menghindarkan kita dari bencana. Ini tentu saja dalam hukum-hukum sosial maupun dalam hukum-hukum keterkaitannya antara seorang pemberi dan kemudian ada kebaikan-kebaikan yang akan hadir ke dalam diri si pemberi, itu hadis itu menjadikan satu nilai penting bagi umat kita, umat Islam, untuk mulai mentradisikan memberi, mentradisikan sedekah. Dalam bulan Ramadan ini saya mengajak seluruh komponen umat Islam untuk menggiatkan sedekah, melatih bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan yang ketika kita berbuat baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.